Hai guys, selamat siang, selamat bertemu dalam channel saya siang hari ini. Melalui channel ini saya rindu sekali berbagi kesaksian bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan membentuk saya, bagaimana Tuhan memproses hidup saya, sehingga saya bisa melewati perjalanan hidup saya di dalam pelayanan sejak tanggal 29 Agustus tahun 2002 sampai pada hari ini. Saya masih ada di tempat ini dan nama tempat pelayanan saya di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Kalvari Naudue di Pulau Sabu, Desa Rakyat Dewa, tepatnya di satu dusun, yaitu Dusun Lokajarang. Guys yang diberkati Tuhan, saya merasakan bahwa benar-benar panggilan Tuhan adalah panggilan yang maha mulia, panggilan yang tidak pernah mengecewakan, panggilan yang semakin meyakinkan saya bahwa Tuhan yang saya imani, Tuhan yang telah menghadirkan saya di dalam dunia, Tuhan yang telah memanggil saya, memilih saya dan menetapkan saya untuk menjadi pekerja di ladangnya. Dia adalah Tuhan yang memberikan janji sebagai jaminan, dan janji itu adalah kekuatan maha dahsyat untuk saya menjalani panggilan yang mulia ini. Guys yang diberkati Tuhan, sungguh benar Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai sampai kepada kesudahan zaman. Artinya bahwa ketika saya ada di tempat yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka saya tidak sendirian. Saya merasakan bagaimana Tuhan menolong saya merasakan bagaimana Tuhan menopang saya merasakan bagaimana berkat Tuhan tercurah dalam hidup saya, walaupun hidup saya tidak masuk di dalam kategori mewah, tetapi yang luar biasa adalah dari sehari ke sehari berkat Tuhan itu ada, dan saya tidak pernah merasakan yang namanya sakit karena kelaparan atau sakit karena ketiadaan kepedulian Allah. Itu yang luar biasa, guys, saudara yang diberkati Tuhan. Ketika saya ada di sini adalah masa transisi yang paling berat bagi saya pada bulan September sampai kepada bulan September tahun 2002 sampai kepada tahun 2003 itu masih sangat sulit bagi saya beradaptasi, masih sangat sulit bagi saya untuk bisa menerima kenyataan dan keadaan serta kondisi di mana saya ada. Tetapi Tuhan tidak biarkan saya untuk terus dalam kondisi yang seperti itu. Perlahan-lahan Tuhan memproses hidup saya, perlahan-lahan Tuhan mulai membentuk saya dan semakin menguatkan saya bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat tepat. Tuhan izinkan saya, Tuhan hantar saya ada di sini. Saya melayani satu gereja yang jemaatnya terdiri dari 11 kepala keluarga dan dengan pendapatan ekonomi yang di bawah rata-rata, dan saya melayani Tuhan. Benar-benar saya diajar untuk menggantungkan hidup saya, menggantungkan seluruh pengharapan saya, dan menggantungkan seluruh kebutuhan hidup saya itu hanya kepada Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Sejak saya masuk ke tempat ini, saya melayani, tidak ada yang namanya pemberian tanda kasih, apalagi disebut gaji, itu tidak ada, guys. Saya hidup hanya karena anugerah.
Dari tahun 2002 saya masuk sampai kepada tahun 2014, sungguh-sungguh saya melayani dan memberikan hidup sepenuh dan seutuhnya, dalam arti bahwa saya diajarkan oleh Tuhan, saya dikuatkan oleh Tuhan untuk tidak pernah melihat dan menghitung secara finansial pendapatan. Karena apa guys? Karena saya betul-betul tidak mendapatkan tanda kasih sepeser pun dari gereja tempat saya layani. Tapi saya memahami dengan kondisi itu karena kondisi jemaat yang saya layani mereka petani, dan hasil ladang mereka hanya bertanam kacang tanah, dan hasilnya juga itu pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pemberian mereka ke gereja itu adalah persembahan hulu hasil. Dan hulu hasil itulah yang saya dapatkan, tetapi dalam nilai rupiah tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah itu membuat saya tawar hati? Apakah itu membuat saya untuk pergi dan meninggalkan panggilan pelayanan itu? Tidak guys. Semakin saya merenungkan tentang kebaikan Tuhan, semakin saya dikuatkan, semakin saya diteguhkan untuk saya bertahan, untuk saya tetap terus mengasihi tempat ini dan mengasihi jemaat di mana tempat saya melayani. Dan lebih indah dari itu, saya diajar untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, di atas dari nilai finansial, di atas daripada keluarga, di atas daripada segala sesuatu yang menjadi keindahan di sana. Saya memberi waktu, sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Guys yang diberkati Tuhan, banyak yang bertanya kepada saya begini, 4 tahun, 5 tahun Ibu Ance masih bertahan. Apa sih yang membuat Ibu Ance tetap bertahan? Saya hanya memberikan satu jawaban yang sangat sederhana, dan itu adalah isi hati saya, bahwa saya melihat mutiara-mutiara yang ada di sini yang Tuhan percayakan. Guys yang diberkati Tuhan, mutiara itu adalah jemaat. Karena saya menyadari bahwa satu orang saja itu, satu jiwa saja, mahal harganya karena dibeli dengan darah Kristus. Apalagi ini sudah 11 kakak. Dengan 11 kepala keluarga itu sudah cukup membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Sementara masih ada teman-teman lain di luar sana yang mungkin belum mendapat tempat pelayanan. Saya bangga, saya ada di tempat ini bukan hal yang kebetulan, sudah Tuhan tetapkan. Guys yang diberkati Tuhan, banyak tantangan yang saya temui. Saya tidak bisa sangkali, saya tidak bisa membohongi diri saya bahwa banyak kali saya menangis. Tetapi tangisan itu, air mata itu semakin menyuburkan pohon semangat saya untuk tetap melayani Tuhan. Itu yang luar biasa. Gersang, Pulau Sabu Gersang. Tetapi saya pegang satu kalimat daripada seorang rekan pelayanan. Dia berkata bahwa Sabu Gersang tapi damai. Dan memang itu benar, tidak hanya slogan belaka. Itu benar. Saya rasakan hal itu. Sabu Gersang panas tapi damai. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Di Pulau Sabu ini, di Naudue ini, di Gereja Kalvari ini ada Tuhan Yesus yang telah memberikan nyawanya, menjamin tentang kehidupan saya dan menjamin tentang kebutuhan hidup saya. Itu luar biasa, saudara. Dan saya mau katakan, apa yang saya buat untuk Tuhan di sini belumlah seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan buat bagi hidup saya.
dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan karyakan di kayu salib bagi saya, dibandingkan dengan proses hidup yang sudah Tuhan buat bagi saya, membentuk saya menjadi seorang yang bisa mengenal Tuhan, belum seberapa yang saya buat. Karena itu saya mau memberi hidup saya, mau memberikan tenaga saya, mau memberikan waktu saya mau memberikan apa yang ada pada saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu saya sadar saya jatuh bangun untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi itu tidak berarti membuat saya jatuh dan terpuruk. Dari kejatuhan itu saya mau bangkit kembali. Saya mau bangun kembali dengan kekuatan Tuhan untuk saya mau mengasihi dan menyukakan hati Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Ada jiwa-jiwa dari kegelapan yang dimenangkan untuk mengenal Kristus, untuk memiliki kerajaan Allah. Itu yang semakin menguatkan saya, semakin membuat saya termotivasi untuk tetap bertahan dan tetap mencintai pelayanan itu dan mengasihi jemaat. Kecewa? Pernah. Sakit? Pernah. Kepahitan? Pernah. Tetapi semua itu tidak menjadi alasan untuk membutakan mata saya, untuk menutup mata hati saya daripada kasih karunia Tuhan. Saya dititipkan oleh Tuhan, ada di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi saya. Saya jauh dari orang tua, saya jauh dari saudara, dari keluarga. Tetapi luar biasa, Tuhan tempatkan saya di tengah-tengah orang-orang yang mengasihi saya, layaknya seperti seorang saudara, layaknya seperti anak kandung, layaknya seperti kakak kandung, layaknya seperti adik kandung, dan layaknya seperti saudara sendiri. Itu luar biasa, guys. Tuhan yang saya layani, Tuhan yang mengasihi saya, adalah Tuhan yang sempurna di dalam menepati janjinya. Guys yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan menghitung, Tuhan mencatat, Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan kenal hidup kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu kebutuhan hidup saya lebih dari yang saya tahu. Banyak kali saya berdoa dan meminta, tetapi ternyata yang saya minta adalah keinginan, bukan kebutuhan. Karena itu Tuhan tidak kasih, Tuhan kasih sesuai kebutuhan. Saya punya kesaksian indah, guys. Beberapa tahun saya menggumuli untuk mendapat sebuah kendaraan bermotor roda 2. Saya gumuli itu. Tapi guys, ternyata Tuhan bilang, bukan motor yang engkau butuh, bukan kendaraan yang menjadi kebutuhan, tetapi kekuatan. Tuhan tidak kasih. Tetapi yang luar biasa, ada kekuatan yang baru, semangat yang baru yang tumbuh dari hidup saya, dari dalam hati saya untuk melayani. Saya semakin kuat berjalan kaki. Saya berhenti untuk menggumuli tentang kendaraan bermotor. Dan saya syukuri untuk kekuatan itu, dan saya minta Tuhan tambahkan terus kekuatan untuk saya melayani Tuhan. Guys yang diberkati Tuhan, setelah itu beberapa tahun kemudian saya kembali lagi menggumuli karena melihat kepada pelayanan semakin meluas, dengan saya dipercayakan oleh daerah untuk melayani satu tempat, yaitu gereja Gema Injil Sion Teriwu, dengan jarak yang cukup lumayan. Dan itu benar bahwa membutuhkan kendaraan. Saya kembali untuk menggumuli itu. Puji Tuhan,
dengan cara Tuhan yang tidak dapat saya selami dengan akal pikiran saya, yang tidak dapat diselami oleh hikmat saya manusia. Tuhan memberi saya jalan keluar untuk saya memperoleh kendaraan bermotor. Pada tahun yang sama, ketika saya mendapat pelayanan ganda untuk GKI Sion Terigu. Jujur saya tidak bisa nyetir, tetapi puji Tuhan, motor itu tidak menjadi mubazir. Tuhan siapkan orang-orang tertentu, saudara-saudara tertentu yang sungguh luar biasa memberikan hidup mereka, memberikan waktu mereka, memberikan perhatian tenaga mereka untuk mengasihi pelayanan Tuhan, yang memperlancar pelayanan saya. Dan tidak pernah sekalipun saya mengalami kendala di dalam pelayanan menuju ke tempat-tempat pelayanan itu karena tidak ada supir. Belum pernah. Saya selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Dan guys, tidak hanya itu. Saya butuh uang untuk isi bensin. Dan belum pernah saya merasakan kesulitan dalam perjalanan karena tangki motor saya habis. Belum pernah. Itu luar biasa. Saya dapat uang dari mana? Itu rahasia Tuhan. Tuhan pakai orang-orang tertentu. Ada orang-orang yang saya sudah kenal secara langsung. Mereka dipakai Tuhan untuk sambung tangan, menyodorkan berkat-berkat Tuhan. Ada orang yang tidak saya kenal, yang mengenal saya hanya lewat media sosial. Tetapi mereka, hati mereka, Tuhan titip pelayanan saya, Tuhan titip kebutuhan saya di hati mereka. Dan mereka ulurkan tangan untuk memberi berkat bagi saya, berkat-berkat Tuhan. Luar biasa. Saya bangga dengan Tuhan saya. Saya bangga sekali guys. Tidak ada penyesalan dalam diri saya, dalam hati saya. Karena saya ada dalam pelayanan Tuhan. Tidak ada penyesalan dalam hidup saya. Karena saya ada di tempat yang secara finansial tidak mendukung utuh kebutuhan hidup saya. Tetapi Tuhan, Dia adalah sponsor utama. Bahkan Dia adalah agen yang luar biasa bagi saya. Guys yang diberkati Tuhan. Sejak 2015 saya mulai menikmati yang namanya tanda kasih dari jemaat. Sampai detik saat ini. Ada kepedulian. Dan itu pun ada peningkatan berkat-berkat Tuhan dalam hidup jemaat. Sehingga ada pembiayaan hidup bagi saya sebagai gembala. Walaupun patut diakui, apa yang saya dapat secara jujur, kalau menghitungan matematis, belum cukup untuk kebutuhan hidup. Tetapi Tuhan buat untuk cukup, bahkan lebih. Berkat Tuhan. Timur, barat, utara, selatan Tuhan curahkan bagi saya. Itu luar biasa guys. Mungkin bagi orang lain, biasa saja. Tapi bagi saya luar biasa. Guys, sekarang kami jemaat di sini. Jemaat yang kecil. Tetapi kami melihat kebutuhan daripada anak-anak kami, generasi-generasi gereja ke depan. Maka kami berpikir. Dan kami tidak hanya berpikir tetapi kami bertindak dari apa yang ada pada kami sekalipun sangat kecil dan sederhana. Kami sedang membangun sebuah gedung ibadah dengan ukuran 8 kali 22. Besar, amat besar bila dibandingkan dengan keadaan ekonomi jemaat. Tetapi saya selalu memiliki prinsip iman bahwa Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu, Tuhan yang menaruh beban pekerjaan itu di hati saya.
Tuhan yang meletakkan beban itu di atas pundak saya adalah Tuhan yang jauh lebih besar. Dia Tuhan jauh lebih kaya. Dan dia adalah Allah yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Kalau begitu apa yang saya ragukan? Kalau begitu apa yang saya takutkan? Tidak perlu saya takut. Tidak perlu saya ragu. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kok jemaatnya kecil, jemaatnya sedikit, tapi kenapa gembalanya berambisi punya gedung yang lebih besar? Lalu gedung yang ada untuk apa? Gedung yang ada kami berpikir untuk dijadikan pastori, karena pastori saya adalah pastori yang tidak sudah mulai tidak layak pakai lagi. Tapi puji Tuhan, semua itu bisa berjalan dalam pertolongan dari Tuhan. Guys, saya rindu berbagi banyak kesaksian. Masih banyak hal yang Tuhan buat. Tapi saya akan sambung kesaksian ini pada channel berikut. Nantikan saya pada channel berikut. Dan jangan lupa beri jempolmu untuk like dan subscribe. Sampai jumpa guys. Tuhan berkati. Shalom.